Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para santri, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah besar, anugerah agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada malam hari ini. Apakah anugerah besar, anugerah agung itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, serta menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita baik selaku muslim maupun muslimah, yaitu tholabul ilmi. Dan kewajiban tholabul ilmi ini, seperti yang sering Abah sampaikan kepada jamaah, kedudukan kewajibannya melebihi kewajiban yang lain, seperti kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan, bahkan kewajiban ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang istita'ah. Untuk itu, maka duduk di dalam majelis ini merupakan duduk yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, dan pahalanya pun istimewa dan luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi kewajiban yang lainnya. Pelajaran pada malam hari ini adalah pelajaran tauhid. Akan tetapi kita masih membahas tentang iftitah atau muqaddimah atau khutbah di dalam kitab ini sebagai muqaddimah atau iftitah daripada kitab ini. Bahasan bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Bahasan alhamdulillahi rabbil alamin sampai mana kemarin? Alhamdulillah ya.
segala puji bagi Allah. Abah ulangi bahwa setiap lafaz mufrad apabila dimakrifatkan oleh al, maka berubah kedudukannya menjadi lafaz umum atau lafaz jamak. Kalau hamdun itu satu puji, tapi kalau pakai alhamdu maknanya berubah menjadi segala puji. Berapa puji itu? Konkretnya bahwa puji itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, puji qadim alal qadim. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Yang ketiga, puji hadis alal qadim. Dan yang keempat, puji hadis alal hadis. Puji qadim alal qadim memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada zatnya sendiri. Puji qadim alal hadis memujinya Allah kepada makhluknya. Puji hadis alal qadim memuji makhluk kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada yang kelima, keenam, ketujuh. Walaupun ngaji di Mekah, ngaji di Madinah, ngaji di Yaman, ngaji di Mesir, bahwa jumlah puji itu jumlahnya 4. Jumlah puji yang keempat, puji hadis alal hadis, memujinya makhluk kepada makhluk. Contohnya kemarin sudah Abah jelaskan. Puji yang 4, apakah puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, dan puji hadis alal hadis, yakni memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada zatnya sendiri, memujinya makhluk kepada Allah, memujinya Allah kepada Allah, memujinya Allah kepada makhluk, memujinya makhluk kepada Allah, dan memujinya makhluk kepada makhluk. Lillahi, semuanya milik Allah. Jadi selain daripada Allah tidak punya hak untuk dipuji. Lam yang ada pada lafaz Allah lillahi itu lamnya lil milki. Jadi bahwa puji yang 4 itu semuanya milik Allah. Selain daripada Allah tidak memiliki hak untuk dipuji walaupun sebesar debu. Dan bagaimana mungkin bahwa kita memilih hak untuk dipuji? Karena bahwa kita semuanya makhluk, apakah binatang, manusia, termasuk malaikat, itu semuanya milik Allah. Diri kita daripada ujung rambut sampai dengan ujung kaki, mata kita punya siapa? Telinga kita punya siapa?
Hidung kita punya siapa? Bibir kita punya siapa? Tangan kaki kita punya siapa? PC kita dari siapa? Baju kita yang melekat di badan dari siapa? Yang tergantung di lemari dari siapa? Rumah dari siapa? Kendaraan dari siapa? Sawah ladang dari siapa? Istri dari siapa? Suami dari siapa? Anak dari siapa? Mana hak kita walaupun sebesar debu untuk dipuji? Karena semuanya milik Allah. Makanya manusia itu disebutnya manusia. Makanya manusia itu disebutnya manusia. Apa manusia itu? Manusia itu diambil dari bahasa Sangsakerta. Mana nusia? Nusia mana? Ada orang Sunda di sini. Ini santri kayak nggak paham. Manusia itu mananu, semuanya milik Allah. Oleh karenanya alhamdulillah Rabbil alamina. Perhatikan semuanya. Makna Rabbil alamina, Tuhan sekalian alam. Kalau berjumpa dengan Rob di dalam Al-Quran, ini adik-adik kita para penghafal Al-Quran sering sekali menemukan kata Rob dalam Al-Quran. Rabbil alamina, Rabbus samawati wal ard. Rob. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa makna Rob itu ada 4. Makna Rob yang pertama adalah Al-Khaliq. Makna Rob yang kedua adalah As-Sahib. Makna Rob yang ketiga adalah Al-Malik. Dan makna Rob yang keempat adalah Al-Hafiz. Tolong catat baik-baik. Makna Rob yang pertama adalah Al-Khaliq, artinya pencipta. Makna Rob yang kedua adalah As-Sahib, maknanya adalah pemilik. Makna Rob yang ketiga adalah Al-Malik, maknanya raja. Dan yang keempat, tidak ada yang kelima, keenam, ketujuh. Ngaji ke Mekah, ngaji ke Madinah, ngaji ke Yaman, ke Mesir, pastikan bahwa di sana pun para alim ulama akan dapat menafsirkan bahwa makna Rob itu hanya 4. Apa yang keempat adalah Al-Hafiz, maknanya pemelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta apa? Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik apa? Allah Subhanahu wa ta'ala raja siapa? Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala pemelihara apa? Jawabannya teruskan al-alamina. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam, pemilik
alam, raja alam, dan pemelihara alam. Al-alamina kalimah jama muzakkar salim. Anak-anak santri mungkin pernah ngaji. Kalimah muzakkar salim itu bermakna banyak. Alam, alam. Makna al-alamin di dalam Al-Quran yang oleh musannif pengarang ini kitab diletakkan dalam muqaddimahnya, diletakkan di dalam iftitahnya, diletakkan di dalam khutbahnya, ini sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Menurut Imam Dohak di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa al-alamin, alam-alam yang diciptakan oleh Allah, yang dimiliki oleh Allah, yang dirajai oleh Allah, dan yang dipelihara oleh Allah, jumlahnya ada 18.000 alam. Jadi pastikan kalau kita membaca Al-Quran Rabbil Alamin, bahwa alam-alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada 18.000 alam. Jadi lebih banyak alam yang belum kita ketahui dibandingkan dengan alam yang kita ketahui. Alam dunia ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, disebutnya alam Jabarut. Dari ujung masyrik sampai dengan ujung maghrib, alam dunia ini disebutnya alam Jabarut. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu terhadap alam Jabarut, alam dunia dari ujung masyrik sampai dengan ujung maghrib, ada tidak? Jawabannya pasti tidak ada yang tahu. Jangankan alam dunia, benua Amerika saja ada yang sudah tahu. Benua Eropa ada yang sudah tahu. Jangankan benua Amerika, benua Eropa, kemudian benua Australia, Indonesia saja sudah ada yang keliling semua. Jangan Indonesia, Pulau Jawa, jangan Pulau Jawa, Jawa Barat, jangan Jawa Barat, Bogor, jangan Bogor, Jasinga saja kalian belum keliling. Subhanallah. Sedangkan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut makna alam yang ada dalam Al-Quran Rabbil Alamin, itu menurut Imam Dohak di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jumlahnya ada 18.000 alam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Alam-alam yang kita lewati saja itu ada beberapa alam. Yang pertama, alam yang kita lewati adalah yang disebut dengan alam roh. Apa? Alam roh. Sebelum kita seperti ini, sebelum ibu-ibu seperti itu, maka kita pernah berada dalam satu alam yang disebut dengan alam ruh. Dan di alam ruh itu
semuanya manusia yang akan lahir ke dunia, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang akan terlahir nanti, awalnya mereka berada di alam ruh. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pernah datang menjumpai ruh-ruh itu. Termasuk ruh kita ada pada saat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bertanya ketika datang ke alam ruh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alastu birabbikum. Ini qot'i, kalau tidak percaya kepada ayat ini kufur hukumnya. Artinya apa? Alastu birabbikum, bukankah aku sebagai Rabb kalian? Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada ruh pada saat kita semua berada di alam ruh. Maka seluruh ruh menjawab, qalu bala syahidna. Semua ruh dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang akan lahir terakhir nanti, termasuk kita di dalamnya yang duduk di dalam masjid ini, kita menjawab kepada pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala, qalu bala syahid. Semua ruh menjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata ruh, iya, bahwa engkau aku saksikan sebagai Rabb kami. Ini ketika kita berada di alam ruh. Setelah kita berada di alam ruh, maka Allah subhanahu wa ta'ala kita letakkan di alam berikutnya, yaitu alam yang kedua, yang disebut dengan alam rahim. Apa? Yang disebut dengan alam rahim. Di dalam kitab hadis arba'in dijelaskan secara rinci. Tapi singkatnya, ketika usia kita di alam rahim 4 bulan. Berapa bulan? 4 bulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dirupakan manusia seperti ini. Baru Allah subhanahu wa ta'ala payanpuhu fihi ruha, menyuruh malaikat untuk memasukkan ruh itu ke dalam jasad yang dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika usia kita di alam rahim ibu kita, yaitu berusia 4 bulan. Maka menyatulah ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam ruh. Ditiupkan ruh itu ke dalam janin, maka jadilah kita manusia. Sampai di situ tidak. Maka masuk kepada alam berikutnya. Apa alam berikutnya? Yaitu alam dunia.
Ini baru kita cerita alam-alam yang dilewati oleh kita. Belum lagi ada alam-alam yang disebut dengan alam malakut, alam mulki, alam ijjah, jil mulki wal malakut, jil izzati wal jabarut. Itu kita sering dengar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan kita dari alam rahim ke alam dunia sekarang. Jadi di proses yang ketiga, alam-alam yang dilewati oleh kita manusia. Setelah kita berada di alam dunia, cukup sampai di situ? Tidak. Kita akan masuk kepada alam berikutnya yang disebut dengan alam barzah. Apa alam barzah itu? Merupakan fase yang keempat dari alam-alam yang dilewati oleh manusia. Alam barzah itu adalah alam penantian. Apa? Alam penantian. Alam yang berada antara alam dunia dan alam akhirat. Di situ kita menanti. Baru setelah sampai pada waktunya, maka kita akan masuk kepada alam yang berikutnya yang disebut dengan alam ba'ats. Apa? Alam mahsyar. Apa? Alam jaza. Apa? Tiga. Alam ba'ats ini harus tahu susunan ucapannya. Kemudian alam mahsyar. Kemudian alam jaza. Apakah alam ba'ats itu alam di mana dibangkitkan setiap umat manusia? Apakah alam mahsyar itu alam dikumpulkan setiap umat manusia? Apakah alam jaza itu alam dibalas amal baik dan amal buruk setiap umat manusia? Setelah melewati alam yang disebut dengan alam barzah, baru masuk ke dalam alam ba'ats, alam mahsyar, dan alam jaza. Bagaimana proses keluar daripada alam barzah? Abah tidak menyebutkan alam kubur, karena sesungguhnya manusia masuk ke dalam tanah kelihatannya saja dikubur, padahal hakikatnya dikubur itu adalah masuk ke dalam alam barzah. Akan tetapi kelihatannya secara kasat mata dikubur, orang menyebutnya alam kubur, padahal hakikatnya bukan alam kubur. Akan tetapi alam itu adalah alam barzah. Karena kalau alam kubur berarti itu masih ada di alam dunia. Tapi kalau alam barzah itu bukan alam dunia. Alam barzah itu alam perbatasan
antara alam dunia dengan alam akhirat. Oleh karenanya Abah tidak menyebutkan alam kubur. Alam kubur itu hanya kita melihatnya, mayit itu, orang yang meninggal dunia itu dikubur. Padahal hakikat kubur itu adalah barzah. Paham? Ini supaya jelas kita ngajinya malam hari ini. Kita bukan dikubur, tapi pindah dari alam dunia ke perbatasan alam akhirat. Perbatasan alam dunia dengan alam akhirat itu namanya barzah. Ketika kita berada di alam barzah, maka Allah geser lagi kita ke alam ba'ats, alam mahsyar, alam jaza. Ini ngaji nih Pak, hati-hati penjelasan ini. Kalau nggak paham bisa terkecoh. Oleh karenanya malam ini ngaji yang sangat penting dalam proses perjalanan hidup kita. Alam ba'ats, alam mahsyar, alam jaza itu diawali dengan kiamat. Diawali dengan kiamat. Makna kiamat di dalam Al-Quran itu banyak. Ada al-qiyamah, ada al-haqqah, ada azal-zalah, ada al-qari'ah. Itu maknanya sama. Semuanya adalah al-qiyamah, al-haqqah ay al-qiyamah, az-zalzalah ay al-qiyamah. Apa kiamat itu? Kiamat itu adalah proses perubahan dari alam barzah ke alam akhirat. Perhatikan baik-baik anak-anak. Proses perubahan dari alam barzah ke alam akhirat itu yang disebut dengan kiamat. Bagaimana proses kiamat itu yang disebut proses perubahan dari alam barzah ke alam akhirat? Itu diawali dengan tiupan sangsakala malaikat Israfil alaihissalam. Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniupkan sangsakala yang pertamanya, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Wa takunu, dan keadaan al-jibalu gunung, yang kecil yang besar. Kira-kira gunung itu banyak atau tidak? Di Indonesia gunung banyak atau tidak? Maka gunung yang jumlahnya banyak itu mungkin jutaan, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta yang ada di dunia. Ada gunung kecil, gunung besar, dan ada gunung yang lebih besar lagi seperti Gunung Himalaya yang terkenal dengan Mount Everest-nya. Maka dengan tiupan sangsakala yang pertama daripada malaikat Israfil alaihissalam, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, maka keadaan gunung-gunung itu dengan tiupan sangsakala malaikat Israfil semuanya tercabut.
dari mulai yang kecil sampai yang besar, dan keadaannya seperti kapas yang ditiup angin mereka berterbangan. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan sama kita? Semua gunung tercabut dan mereka terbang seperti kapas yang ditiup angin. Sering terjadi tsunami, sering terjadi gempa, sering terjadi angin. Baru beberapa rumah yang terbang di bawah angin. Peristiwa besar bukan? Dahsyat bukan? Porak-poranda bukan? Maka pada saat perubahan, proses perpindahan daripada alam barzah kepada alam akhirat dimulai dengan kiamat, yang tercabut gunung kecil, gunung besar terbang tidak terkecuali. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa gunung-gunung itu adalah pakunya bumi. Apa? Gunung-gunung itu pakunya bumi. Jadi kalau kita melihat gunung kecil, gunung besar, Allah Subhanahu wa taala sengaja ciptakan sebagai pakunya bumi agar bumi berdiri tegak, agar bumi kokoh, agar bumi tidak tergoncang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau paku-pakunya itu copot? Dan copotnya bukan satu, bukan dua, seluruh paku copot. Bisa gambarkan, bayangkan bagaimana goncangnya ini bumi. Karena pakunya sudah tidak ada walaupun satu, dicabut oleh tiupan sangsakala malaikat Israfil, sehingga gunung-gunung itu kata Allah Subhanahu wa taala berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Maka akibatnya alam ini menjadi goncang. Langit pun runtuh. Bumi terombang-ambing, laut tumpah. Subhanallah. Maka hancurlah seluruh makhluk. Allah jelaskan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruhnya panas, seluruhnya hancur, seluruhnya berantakan. Binatang, manusia, bahkan seluruh malaikat pada saat itu fan, hancur. Yang kekal dan abadi hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sendiri Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak ada. Manusia hancur, binatang hancur, malaikat pun hancur semuanya, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Yang kekal dan abadi hanya wajah Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram, yang memiliki keluhuran, yang memiliki kemuliaan. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, entah ini alam dunia dilempar kemana, entah ini alam dunia yang hancur lebur berantakan disimpan di mana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah alam, yaitu sejauh mata memandang seperti lapangan perak,
yang halus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kental setinggi 1 hasta. Tulang belulang manusia hancur, tulang kepala hancur, tulang leher hancur, tulang tangan hancur, tulang rusuk hancur, tulang belakang hancur, kaki hancur. Bapak Ibu sekalian, tapi ada satu tulang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalkan. Tolong perhatikan baik-baik. Ada satu tulang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalkan. Hanya satu-satunya tulang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang manusia yang dikekalkan. Tulang apakah itu? Yang disebut dengan tulang tunggit, cek orang jasingama tulang tungir, atau yang disebut dengan tulang bokong. Kalau diraba di belakang ini ada yang disebut dengan tulang tunggit atau tulang bokong. Maka tulang itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tulang yang tidak turut hancur dengan tulang kepala, tulang leher, tulang tangan, tulang iga, tulang belakang kaki. Maka yang dicari oleh air hujan kental itu yang masuk ke dalam pori-pori lapangan perak, yaitu tulang tunggit, tulang bokong. Ketika tulang tunggit atau tulang bokong itu dijumpai oleh air kental yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tingginya 1 hasta di alam perak itu, maka bangkitlah kita sebagai manusia tanpa terkecuali, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang duduk di dalam majelis ini, percaya atau tidak bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah proses seperti itu. Dan kebangkitan itulah kebangkitan yang paling dirisaukan, ditakutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alam ini disebutnya juga alam mahsyar. Kenapa disebut dengan alam mahsyar? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan tanpa terkecuali. Makanya disebutnya alam mahsyar, dikumpulkan. Alam dikumpulkan setiap umat manusia. Kemudian setelah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diapakan? Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan dalam perjalanan 50.000 tahun. 1 hari di akhirat ka alfa sanatim mimma ta'udun. 1 hari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. 50.000 kali 1000. Itulah perjalanan yang akan kita tempuh nanti di akhirat. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan kita sebagai umat manusia di alam ba'as, di alam mahsyar, alam setelah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wal malaikatu saffa, dan malaikat-malaikat itu berbaris
Setelah malaikat-malaikat itu berbaris, maka malaikat mendatangkan api neraka. Baina malaikat dan manusia, di tengahnya ada api neraka, dan api neraka itu dipecut oleh malaikat, maka berjalanlah api itu untuk menggiring setiap umat manusia dalam perjalanan 50.000 tahun. Subhan. Disitulah ada manusia yang berjalan dengan kaki, manusia berjalan dengan perut, manusia berjalan dengan muka, manusia berjalan sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka disebutnya alam jaza. Apa? Alam dimulai, dibalas setiap amal baik dan amal buruk umat manusia, apakah yang kecil ataupun yang besar, yang baik yang buruk di sana mulai dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harus tahu perjalanan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan itu sangat berat, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melalui perjalanan itu. Kira-kira kalau kita harus berjalan tanpa alas kaki dari Jasinga ke Bogor, tanpa alas kaki di atas jalan aspal jam 2, kira-kira ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Baru dari Jasinga ke Bogor, besok di bawah lapangan perak, di atas kepala kita matahari, jaraknya hanya 1 hasta, dan kita harus berjalan 50.000 tahun kali 1.000 tahun. Ada yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Tapi saat itu kita sudah tidak ada mati lagi, karena pada saat itu kita tergolong kepada 8 macam manusia yang disebut dengan, di dalam pelajaran tauhid itu yang disebut dengan hayat aridi dan hayat zamani. Nanti pembahasannya dalam ilmu tauhid. Hayat aridi, kehidupan makhluk yang memang hidupnya ada yang menghidupkan, yaitu Allah. Hayat zamani, hayat di mana Allah meletakkan pada satu tempat sesuai dengan kehendak Allah, itu hayat zamani. Zamannya kita di alam ruh, zamannya kita di alam rahim, zamannya kita di alam dunia, zamannya kita di alam barzah, dan zamannya kita di alam akhirat. Dan untuk yang namanya manusia, setelah Allah Subhanahu wa taala hidupkan yang dulunya tidak ada, maka ia akan berkekalan di alam itu. Disebutnya alam zamani, alam yang ditentukan waktunya oleh Allah, alam yang ditentukan tempatnya oleh Allah. Maka manusia pada saat itu ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya. Kapan, di mana tempatnya? Ada 2, imma wa imma. Satu di surga, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dikekalkan oleh Allah di surga, dan sebagian dikekalkan oleh Allah dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan panjang yang cukup menyiksa, cukup menderita itu, ingin disampaikan sebuah kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala.
digiring oleh malaikat melalui api neraka yang dipecut oleh malaikat, berjalan 50.000 tahun kali 1.000 tahun. Ada kelompok manusia yang tidak berangkat ke sana, tapi oleh Allah dibelokkan. Dibelokkan kemana? Dibelokkan ke surga. Siapa mereka yang dibelokkan ke surga? Yuk kita baca ayatnya di dalam surat Az-Zumar. Perhatikan baik-baik, ini ngaji sangat penting malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, maka oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat manusia dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian malaikat pun sudah dibariskan. Antara manusia dengan malaikat ada api neraka. Sebelum neraka itu dipecut oleh para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, itu rombongan jangan suruh berangkat 50.000 tahun kali 1.000 tahun. Belokkan berangkat menuju surganya Allah Subhanahu. Siapa mereka? Adalah mereka yang berbekal iman, mereka yang berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah membelokkan orang-orang tersebut sesuai mereka membangun sebuah rombongan, membangun sebuah kejamaan dalam dunia, membangun iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita pada malam hari ini. Kita sekarang sedang membangun iman takwa kepada Allah. Maka kumpulan ini kalau kita istiqomah sampai akhir hayat, seperti Haji Ade istiqomah ngaji dalam Masjid Saifur Rahim, membangun iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berangkat 50.000 tahun kali 1.000 tahun di bawah lapangan perak di atas matahari, jaraknya hanya 1 hasta, digiring oleh malaikat dengan api neraka dalam perjalanan 50.000 tahun kali 1.000 tahun. Tapi kita kalau istiqomah ngaji di majelis ini, di masjid ini, dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilal jannati zumara. Ini penting. Makanya Abah ngajinya ngaji tauhid. Karena tauhid ini merupakan tiket untuk masuk, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah teruskan firman-Nya, hatta idza ja'uha, sehingga rombongan itu dari Masjid As-Saifur Rahim sampai di hadapan pintu surga. Wa futihat abwabuha, kata Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh malaikat Ridwan 8 pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, berdiri malaikat Ridwan dengan tersenyum melihat kita orang-orang yang istiqomah membangun iman dan takwa di alam dunia di Masjid As-Saifur Rahim, melambaikan tangan, salam alaikum. Kira-kira bahagia enggak kalau ada orang datang ke istana, seorang raja, seorang presiden melambaikan tangan, assalamualaikum. Ini yang melambaikan tangan malaikat Ridwan, yang senyumnya menawan, wajahnya menawan.
keselamatan buat kalian semua, karena kalian ketika hidup di alam dunia membangun iman takwa kepada Allah. Tibtum, nasib baik buat kalian karena kalian membangun iman takwa ketika kalian hidup di alam dunia. Apa kata malaikat Ridwan? Fadkhuluha khalidin, dan kalian masuk ke dalamnya khalidin, kalian selama-lamanya tidak akan mati lagi, menikmati nikmat yang jumlahnya 99% nikmat. Yang nikmat alam dunia ini hanya 1%, kemudian di dalam surga itu ada nikmat yang berjumlah 99%. Bahkan kalau masih dibutuhkan yang 1% yang dulu kalian masih inginkan, belum pernah makan duren akan dikirim lagi ke alam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang membatasi kita seperti apa kita nanti di alam surga, yuk kita tunggu episode berikutnya. Karena ada sebuah perjumpaan yang sangat hebat antara kita dengan Nabi kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini kita cukup sampai di sini dulu. Cerita tentang kita masuk di alam surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling menarik nanti kita tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah istiqomahkan kami dalam majelis ini. Sungguh-sungguhkan kami duduk dalam majelis ini. Sampaikan kami duduk dalam majelis ini sampai akhir hayat kami, sehingga kami Engkau berikan bekal iman dan takwa untuk menghadap-Mu. Tidak sanggup kita menghadapi ajab kubur, ajab barzah. Tidak sanggup kita melaksanakan perjalanan 50.000 tahun. Siapa yang sanggup di bawah lapangan perak di atas matahari, jaraknya hanya 1 hasta. Semoga Engkau ya Allah istiqomahkan kami duduk dalam majlis ini, sehingga Kau anugerahkan iman dan takwa kepada kami, dan kami Engkau akan belokkan beserta rombongan daripada Masjid As-Saifur Rahim masuk ke dalam surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.